Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marisa Udri Rahmawati dengan NIM 1810301014. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membuat video untuk tugas akhir pada modul manajemen bencana. Jadi yang pertama di sini pada SL1 yaitu membahas tentang analisis risiko dan penilaian skala dampak seperti itu. Baik, di sini definisi, yaitu pada definisi ini ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama, bahaya atau hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia, seperti itu. Yang poin kedua adalah kerentanan. Di sini kerentanan adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan. Akibat keadaan di sini yaitu faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, seperti itu, yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, seperti itu. Lalu poin yang ketiga yaitu ada kemampuan atau capability, adalah kebijakan atau kesiapsiagaan dan peran masyarakat. Nah, di sini yaitu kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, kekeluargaan, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana, seperti itu. Nah, di sini yaitu ada langkah-langkah penilaian risiko bencana. Nah, yang pertama yaitu menentukan suatu lokasi rawan bencana. Di sini maksudnya bisa memilih di daerah kita sendiri atau di daerah orang lain, misalnya Palu dan lain-lain, seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber informasi. Apa sih maksud dari mencari sumber informasi? Di sini yang pertama yaitu bahaya atau ancaman. Nah, di sini di poin bahaya atau ancaman ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan jenis ancaman. Menentukan jenis ancaman ini bisa ada tsunami, ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, melengkapi peta topografi di sini. Nah, lalu yang ketiga, menentukan skala probabilitas. Nah, maksud dari menentukan skala probabilitas di sini ada beberapa poin atau beberapa penilaian pada skala probabilitas. Yang pertama yaitu ada nilai 5. Nilai 5 di sini yaitu sangat pasti. Nah, di sini sangat pasti yaitu hampir 100% dipastikan bencana itu terjadi setiap tahun atau setahun sekali. Misal banjir itu bisa dipastikan di daerah A, bisa misalnya contohnya yaitu di daerah A. Di daerah A itu dipastikan setiap setahun sekali itu terjadi bencana banjir, seperti itu. Nah, lalu di sini ada nomor 4. Nomor 4 di sini itu kategorinya
hampir pasti. Di sini di 75% sampai 100% itu bisa dipastikan tahun depan terjadi atau kemungkinan sekali dalam 10 tahun mendatang, seperti itu. Nah, lalu nilai 3 di sini yaitu mungkin. Nah, di sini yaitu penilaiannya 50 sampai 75% terjadi pada tahun depan atau sekali dalam 50 tahun, seperti itu. Dan di sini nilai 2 itu kategorinya kemungkinan kecil. Jadi di sini presentasinya yaitu 20 sampai 50% terjadi tahun depan atau 1 kali dalam 100 tahun, seperti itu. Nah, lalu di sini ada nilai 1. Nilai 1 di sini itu nilai kategorinya itu tidak pasti. Dan di sini presentasinya 1 sampai 20% terjadi sekali dalam 100 tahun atau lebih, seperti itu. Nah, lalu setelah ada skala probabilitas, di sini ada skala dampak. Nah, skala dampak di sini yang akan saya jelaskan yaitu dampak kerugian yang ditimbulkan. Jadi dampak kerugian yang ditimbulkan di sini ada beberapa nilai, dari nilai 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, nilai 5 itu sangat parah. Hampir 100% ini semua bangunan dan semua itu hancur dan hampir lumpuh total, seperti itu. Nah, lalu di sini nilai 4 itu parah. Jadi presentasinya itu 50 sampai 75% itu wilayah tersebut hancur dan lumpuh total. Nah, ya nilai 3 di sini yaitu cukup rendah. Cukup rendah di sini presentasinya 10 sampai 50% wilayah itu hancur. Lalu yang kedua yaitu ringan. Ringan di sini yaitu kurang dari 10% wilayah itu yang terkena. Jadi tidak semua wilayah itu terkena, mungkin hanya 10%. Misal hanya ada 2 kecamatan dalam 1 kabupaten itu yang terkena banjir, misal seperti itu. Lalu nilai 1 ini di sini tidak parah sama sekali atau tidak ada yang serius, misal tidak ada bangunan roboh atau apapun, seperti itu. Nah, lanjut, di sini ada kerentanan. Kerentanan di sini yaitu yang poin pertama yaitu melengkapi dengan data demografi. Nah, data demografi di sini juga ada jumlah penduduk, ya semacam itu, dan masih banyak lagi. Nah, lalu yang kedua di sini yaitu gambaran kondisi sarana dan prasarana kesehatan. Misal dekat dengan puskesmas atau rumah sakit atau enggak, seperti itu. Lalu di sini ada sistem transportasi dan telekomunikasi. Sistem transportasi di sini misal mudah enggak sih transportasi ke wilayah tersebut, dan telekomunikasi di sini misal jaringan telekomunikasi sudah sampai belum sih di wilayah tersebut, seperti itu. Lalu di sini ada ketersediaan tenaga kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan di sini misal di daerah tersebut ada nggak sih bidan, perawat, dokter, seperti itu. Nah, lalu di sini ada status sosial ekonomi penduduk. Selanjutnya itu ada kemampuan. Kemampuan di sini itu ada kebijakan. Nah, kebijakan di sini ada nggak sih peraturan daerah tersebut mengenai bencana, misal
ada nggak sih di wilayah Cilacap peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan untuk bencana alam seperti itu. Lalu kesiapsiagaan, dan yang ketiga yaitu ada peran serta dari masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen evakuasi korban massal dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono dengan modul manajemen bencana. Yang baik di sini yang pertama yaitu ada bencana yang biasa terjadi di Indonesia. Bencana yang pertama yaitu ada banjir, ada tanah longsor, ada tsunami, gempa bumi, lahar dingin, meletusnya gunung berapi, dan lain-lain. Lalu apa sih dampak dari bencana tersebut pada masyarakat? Yang pertama yaitu kalau korban massal tersebut korbannya bisa meninggal, luka-luka seperti itu. Lalu rusaknya sarana dan prasarana, terus kurangnya air bersih pada daerah tersebut. Lalu yaitu timbulnya post traumatic stress pada korban bencana, karena biasanya pada korban bencana itu timbul rasa trauma setelah bencana tersebut. Lalu penyakit menular yaitu semakin meningkat, serta pangan dan gizi yaitu semakin berkurang. Lalu triage di sini yaitu suatu sistem untuk menentukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan evakuasi korban. Nah, di sini tujuan triage. Jadi tujuan triage di sini yang pertama yaitu mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Nah, lalu yang kedua, tujuan triage di sini yaitu transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Nah, di sini tujuan triage yang terakhir yaitu apa sih tujuannya? Yaitu menentukan prioritas. Pada triage di sini akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan pada korban. Nah, di sini selanjutnya ada dasar-dasar triage. Dasar-dasar triage di sini yang pertama yaitu adalah jumlah yang cedera, yang kedua ada derajat cedera, yang ketiga ada kemungkinan bertahan hidup, yang keempat adalah sarana dan kemampuan sumber daya seperti itu. Nah, lalu yang dilakukan pada triage di sini yaitu ada penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Lalu yang kedua ada penilaian tindakan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada prioritas penanganan definitif. Lalu yang keempat atau terakhir yaitu ada pemberian label atau nomor untuk menentukan mana yang akan ditangani terlebih dahulu seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada klasifikasi atau prioritas untuk korban dari prioritas pertama sampai ke yang keempat. Baik, di sini prioritas yang pertama yaitu berwarna merah dengan didedikasikan untuk korban yang mengancam jiwa atau fungsi vital. Dia masih mempunyai harapan hidup jika mendapatkan pertolongan dengan segera dalam jangka waktu 2 jam. Nah, di sini penanganan dan pemindahan bersifat dengan segera. Lalu apa sih contohnya? Contohnya yaitu adalah syok dan trauma, lalu kegawatan permasalahan. Untuk prioritas yang kedua di sini yaitu berwarna kuning. Nah, prioritas yang kedua ini ditunjukkan untuk
pasiennya seperti apa. Nah, prioritas yang kedua ditunjukkan kepada pasien dengan potensial yang mengancam jiwanya atau fungsi vitalnya. Lalu biasanya ini dengan membutuhkan pembedahan seperti itu. Jadi pada prioritas yang kedua ini biasanya pasien yang membutuhkan pembedahan seperti itu. Lalu contohnya apa sih di sini? Nah, trauma abdomen, lalu ada trauma kepala tertutup, patah tulang, luka bakar derajatnya dengan sedang, seperti itu. Nah, lalu di sini ada prioritas yang ketiga. Di sini berwarna hijau. Nah, penanganannya ini untuk pasien atau korban dengan penanganan yang seperti biasa. Di sini contohnya itu ada korban yang luka-luka ringan, terus luka bakar ringan, memar seperti itu. Jadi di sini tidak terlalu mendesak untuk segera dilakukan tindakan. Bisa dilakukan ini bisa menunggu seperti itu. Lalu prioritas yang keempat di sini yaitu mengacu pada korban dengan trauma serius sehingga kecil kemungkinan untuk selamat. Di sini contohnya yaitu seperti mati batang pada otak seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pada SL3. Nah, pada SL3 di sini yaitu upaya yang dilakukan fisioterapis pada saat pre-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, di sini pada pre-bencana yang pertama yaitu adalah perencanaan penanggulangan bencana. Lalu yang kedua ada pengurangan risiko bencana, dan yang ketiga yaitu pencegahan. Nah, selanjutnya ini ada situasi di sini yang dimaksud adalah kesiapsiagaan. Nah, di dalam kesiapsiagaan ini ada antisipasi bencana dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu ada peringatan dini. Peringatan di sini misalnya kalau akan ada tsunami, dilihat itu terdengar ada suara sirine, itu berarti menandakan akan terjadinya tsunami. Nah, lalu yang ketiga itu kurangi risiko bencana. Yang kedua yaitu pada saat bencana, atau di sini dimaksud yaitu peran fisioterapis pada saat bencana, yaitu yang pertama ketanggap daruratan. Nah, di ketanggap daruratan di sini yaitu penyelamatan korban, harta benda, dan evakuasi, dan menyiapkan tempat untuk pengungsian atau tempat tinggal sementara untuk korban-korban bencana. Nah, lalu yang kedua di sini ada bantuan darurat. Nah, bantuan darurat di sini yaitu upaya bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Contoh ada sandang, pangan, dan tempat tinggal sementara. Nah, lalu juga ada jaminan kesehatan dan air bersih pada korban bencana seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada pasca bencana. Pasca bencana di sini ada pemulihan atau recovery. Di sini yaitu memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut. Contoh ada jalan, ada listrik, air bersih, terus ada puskesmas, itu kan termasuk sarana dan prasarana kesehatan seperti itu. Nah, lalu ada rehabilitasi. Rehabilitasi di sini yaitu membantu memperbaiki fasilitas yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya atau terakhir yaitu ada rekonstruksi. Rekonstruksi ini yaitu yang dimaksud program jangka panjang dan jangka pendek guna memperbaiki status sosial, ekonomi, dan fisik seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.